Oke teman-teman semua, sekarang gue lagi bersama dengan teman gue sendiri. Nah, dia ngundang gue. Jadi ceritanya pas gue live kemarin, hari Selasa kemarin di siang hari, dan dia ngajak gue ke Arjuna, ke Gunung Arjuna. Tapi gue nggak mau, gue nggak berani. Nah, malam harinya gue di WA sama dia. Run, ayo, nanti gini-gini. Nanti kalian lihat WA-nya, oke? Dia ingin menunjukkan jati dirinya jadi seorang laki-laki. Oke, sekarang gue tanya, yang lu bilang di WA gue tuh maksudnya apa emang? Jadi seperti apa sih yang lu maksud di WA gue sama di live gue itu? Jadi gini mas itu. Oke. Ojo sampai ndaki kurno. Oke. Takut sama hantu. Prinsip lu kan gitu. Waktu kamu live, kamu itu beranggapan bahwa ndaki itu semua ada hantu. Memang saya hormati Run. Semua itu di gunung, di semua itu mesti ada hantu. Tapi kalau kamu ndaki cuma karena takut gunung, ya kamu gak daki-daki Run. Contohnya kayak kamu mau ndaki. Ke Arjuna ada hantu nih, ada gini nih. Saiki kita secara logika kita lihat. Kamu ndaki gunung, kok takut hantu? Ya nggak daki-daki. Oh aku katanya ndaki gunung Arjuna ada hantu nih. Yo gak daki kalau ada hantu nih gitu. Intinya gini, ndaki itu hantu disifatkan bodoh amat lah. Kita tujuannya itu niat ndaki itu ya ingin ya melihat kuasanya itu. Oke, sekarang gini, gue sendiri tuh masih belum berani. Gue sendiri tuh masih belum berani untuk mendaki ke Arjuna. Bukan karena hantunya. Tapi apa? Gua di mana gunung yang gua belum daki, gua nggak berani daki kalau gak ada orang yang sudah pernah ke situ dari teman gua yang nganterin. Kenapa? Gua nggak tahu medannya seperti apa. Sumber airnya di mana? Medannya seperti apa? Apakah ada hewan buas? Dinginnya seberapa? Stop. Bentar, gua belum selesai ngomong. Gua kalau mau daki, setidaknya gua ngajak orang yang sudah pernah ke gunung itu. Nah, terus yang harus diperhatikan, gunung itu bukan tempat wisata coy. Gunung itu hutan. Hutan itu liar. Meskipun sudah ada jalur, tapi lu bisa tersesat di situ. Gua nggak berani daki kalau gua belum mempelajari ilmunya. 1, ilmu hipotermia. Bagaimana penanggulangan hipotermia? 2, PPGD, pertolongan pertama pada gawat darurat. Itu sangat penting. Ketika kita tersasar, apa yang harus kita lakuin? Kita pelajari ilmunya dulu. Contoh, navigasi. Kemudian kalau tenda kita seperti ini, yang harus kita lakuin seperti ini. Kemudian kalau seandainya karena cuaca alam kan tidak bisa diprediksi. Nah, misalnya cuaca alam yang begitu berubah, wah, gue harus seperti ini. Itu yang tahu ilmunya. Tapi kalau yang nggak tahu ilmunya, yang hanya sekedar mendaki, begitu dapat cuaca alam yang gini, bingung, apakah dia bisa menikmati? No, dia nggak bisa menikmati dari apa yang dia naik, meskipun dia di puncak. Tidur, saat dia badai tidur. Apakah dia bisa menikmati tidurnya? Gimana? Setidaknya kalau kita mendaki itu setidaknya kita safety dulu lah. Gua nggak akan naik gunung kalau gua belum safety. Gua nyarankan kepada pendaki pemula, yang belum tahu tentang gunung dan dia masih pertama kali mendaki. Setidaknya janganlah pilih gunung yang tinggi-tinggi banget. Betul. Tinggi-tinggi banget. Kecil-kecilan aja dulu untuk melatih otot kaki. Nah, kemudian setidaknya mengajak orang yang sudah beberapa kali mendaki. Benar nggak? Yang sudah beberapa kali mendaki. Itu kalau saran dari gua. Kenapa? 1, agar tidak membahayakan pada dirinya sendiri. Kenapa? Kalau mendaki, ikut setidaknya kudu mempertanggungjawab pada dirinya sendiri. Lu kemarin ke Gunung Lawu. Ya. Lu kuat. Kuat emang. Gua nggak kuat. Emang kan pemula emang. Oke, gua akui gua pemula. Iya. Tapi apa? Gua ambil hikmahnya di saat gua ke Lawu sama lu. Lu terburu-buru. Soalnya saya lu pingin lihat puncak, lu pingin langsung ke Sendang Derajat langsung ngecamp kan. Sedangkan gua menikmati perjalanan. Capek itu kamu gua nikmati. Bukan menikmati perjalanan, emang kon ku capek, cowok. Ayo, nyocoto. Iya, gua capek. Dari capek itulah gua nikmati rasa capek itu. Sehingga tidak menjadi beban. Gua capek, gua ngomong sama teman, apakah gua akan malah memberatkan kepada teman gua, coy. Makanya gua pas ke Lawu sama lu, gua bodo amat sama lu. Lu mau ke depan kan? Aku bodo amat. Ya udah, aku kuat. Oke, terus gini. Jangan
kamu memanipulasikan penonton IG-mu yang kamu live. Oke. Katanya semua Apa? gunung itu kita harus waspada ada hantu. Saiki gini Run. Bukan waspada ada hantu. Saya rungokno cok. Oke. Ayo ngene. Yo, ndaki gunung iku Run. Lek cuma kita melihat dari sisi negatifnya, yo gak ndaki-ndaki cok. Saiki rungokno ngene, kon. Kate ndaki gunung. Tak ndaki gunung Lawah. Emoh aku. Gunung Lawah iku ketokane serem lho. Aku ndelok YouTube iku ono penunggune ngene. Saiki Run, lek kamu pikiranmu ngono terus juga ndaki-ndaki awakmu, Cuk. Intine ngene, lek awak mau ndaki gunung, yang penting iku niatmu, Run. Ngapain? Ya bodo amat lah tentang hantu, ada hantu kita maksudnya kita hargai lah, ada tuh emang ada. Cuma kita jajan cuk rungokno saiki ngene. Mosok katene nglawu, aduh ono hantu ngene, aduh. Lek ngono-ngono gak budal-budal, Run. Intine ngene, awakmu ya budal. Ning lawu iku ya wis persiapan lengkap. Kita persiapan lengkap selesai yo. Kita yang penting ku niat Run, niat aku ndaki aku ngene, kita berdoa ngono lho Run. Oke. Kita ya bersifat bodo amat lah ambek jenenge hantu-hantu ngene, bukannya gak percaya Run. Enggak, Ndaki ku ya harus ikut cok. Oke, sekarang gini, gua anu lagi ke lu. Lu ngajak gua ke Arjuna. Gua tolak. Kenapa? Gua enggak niat. Gua balikin lagi kata lu. Lu bilang daki niat budal. Lu ngajak gua ke Arjuna, gua tolak. Lu marah-marah. Kenapa gua Aku enggak marah-marah, Run. Gua enggak masalah. Gua enggak Kamu menolaknya itu loh. Secara mentah-mentah enggak ada alasannya sing jelas, Run. Loh, ya aku ya mangkel. Wis mopek ning Arjuna. Ha iku maksudmu apa ya? Ya kon ya lebih jelas yang ngene. Mopek aku ning Arjuna soalnya ono ngene. Soalnya ngene aku belum pernah jelas kok aja mopek agak ning Arjuna. Males aku. Ngapain gua pakai jelasin ke lu? Lu kan udah tahu Arjuna tuh kayak gimana. Gua enggak ada niatan seperti yang lu katakan tadi. Kalau lu ngomong enggak ada niatan mendaki, ya udah. Bukan ngono, Run. Saya ngene lho. Kalau kita mendaki ketemu hantu ada orang satu melihat itu, enggak mungkin diceritakan ke semua orang. Soalnya kenapa? Nanti semua orang tuh yo mentalnya ku terganggu, Run. Lu ngomong semua orang. Orang itu berbeda-beda tipe ya. Orang itu berbeda-beda tipe. Serun Ada yang orangnya pendiam, ada orangnya yang begitu ngelihat suasana yang begini langsung diceritain, gua tadi gini gimana. Orang itu beda-beda, nggak bisa lu sama-samain, nggak bisa. Tapi sepengetahuan saya kalau ada lek wong siji ya cok rungokno, lek wong siji. Oke. Ndelok hantu, sing kabeh gak ndelok. Pasti yo menang ku diceritakno pas sudah turun, Run. Itu kalau orang yang tahu ya. Kalau orang yang tahu, tapi kalau orang nggak tahu gimana? Ya udah kan. Kalau fisik, gua yakin anak muda kuat. Rata-rata ndaki anak-anak muda. Kebanyakan anak-anak muda. Kebanyakan. Tapi 80% anak muda. Sisanya orang-orang yang tua. Gue yakin anak-anak muda kuat fisik. Ngapain gue pakai ngomong fisik kudu kuat? Orang-orang tua aja kuat fisik. Nenekku yo kuat, enggak gunung tapi mojongnya kuat. Gak mungkin. Gak mungkin. Saya ingin Run. Faktor usia yo mempengaruhi Run. Kon ojo menyimpulkan kabeh tuwek-tuwek. Oke. Iso munggah gunung. Oke, sekarang gini ya. Kenapa gue ngomong mental itu pertama? Satu, itu hutan. Lu cuma bawa bekal dari bawah, secukupnya doang lu bawa bekal, nggak bawa satu kue. Cuma yang ada di karir lu. Kalau lu ada apa-apa di gunung, ya kan? Terus misalnya lu tersesat, bekal lu habis, mental lu lemah di situ. Lu sudah gimana nih tersesat nih? Gua harus ngapain ya? Otak kayak ini nggak waras, bisa mati di gunung. Mental itu terutama. Karena apa? Itu hutan, bukan tempat wisata. Kecuali kalau tempat wisata. Di situ ada pos satpam, di situ ada security. Enggak masalah. Bokon gak gowo, bokon mental muci. Yo kono gendeng ae saiki. Santai aja, enggak usah ganono juga kali. Saya ngene. Ndaki gunung iku, yang penting fisik yo penting, Run. Mental yo penting, tapi terutama iku semua itu penting. Mental fisik itu fisik iku ya sebagai gerun, maksudnya sebagai kita ndaki. Saiki adewe ndaki punya penyakit asma, jantung lemah, ndaki aduh aku enggak kuat. Ya guys dipaksa Run. Fisik iku soalnya ya perlu, Run. Enggak semua orang ndaki, contohnya kita ke Lawu. Untung-untungan kita bisa ke puncak alhamdulillah. Enggak semua orang itu bisa ke puncak Lawu lho, Run. Karena fisik ya iso, Run. Mental itu bisa dibangun ya mbek teman-teman. Ayo semangat. Imunnya itu bertambah, maksudnya
imun tambah semangat, mental tambah iku Run. Ojo kon menyimpulkan bahwa ndaki. Yang gua maksud, kalau mental yang lu katakan tadi mental dianukan oleh teman-teman, itu bukan mental, itu fisik masuknya coy. Ayo kamu semangat, kamu bisa sampai puncak. Mental itu adalah suatu keadaan darurat. Lu siap nggak dari keadaan darurat itu? Itu yang dinamakan mental. Ya oke. Aku Menurut mengaku, gua, ya. menurut gua, Nah. itu tadi menurut gua. Nah. Yang lu katakan tadi itu masuk ke kategori fisik. Nah, ya wis terserah wis. Oke. Terserah. Terus, Unek-unekku sik mangkel. Kon do Instagram live ngomong ini Run. Kita kendaki juga harus ngene kita harus takut. ngene-ngene hantu. itu apa? Maksudnya kamu the live Iya, ngene-ngene itu apa? Ngomong tuh yang jelas. hantu. Ya udah, santai aja. Hantu. Kayak hantu ngerti hantu. Loh, itu kan tadi sudah dibahas. Lu ngapain bahas lagi? Maksud lu apa? Aku sih kurang kon perumpamaan do aku kurang jelas. Loh. Kon ngomong maksudnya Berarti logikamu di mana? Kan Eh. gua tadi udah ngomong, semua gunung itu sudah pasti ada, tinggal tergantung bagaimana cara kita untuk menyikapinya. tapi aku sih kurang iso. Berarti mindset lu kecil. Duh. Soalnya aku ki mangkel. Oke, sekarang gini, lu ndaki, Yo, tujuanmu apa? tujuanku yo melihat Melihat di Saat- mana? Lihatnya tuh di mana? rungokno sik aku ngomong gerung Oke. mari. Yo melihat pemandangan api. Oke. Nah, terus yo menikmati pejenenge kesunyian maksudnya menghilangkan penat dan rutinitas kota, kepengen melihat suasana baru. Oke. Oh, ndaki gini. Berarti itu bukan gini. puncak dong. Loh, puncak adalah bonus, Run. Aku ngomong puncaknya adalah bonus. Terus tujuanmu? Tujuanku ya ndakiku ya pulang dengan selamat. Pulang selamat. Ayo. Oke, pulang dengan selamat. Iya. Oke. Puncak adalah bonus. Puncak- Pulang dengan puncak selamat adalah bonus. tujuan utama. Ayo, Kalau safety apa safety? safety itu ya perlengkapan kita lah, Run. Loh, gua tahu safety itu adalah bagaimana cara kita untuk melindungi Melindungi dari apa dari apapun, bahaya. dari bahaya lah yo. Nah, terus menurut lu safety di gunung itu masuknya kemana? Maksudnya safety ke gunung kemana maksudnya? Maksudnya ke tujuan atau kemana? Atau utama atau apa? Safety. Tadi lu bilang puncak adalah bonus. Nah, Tujuan lu pulang. Safety-nya ketinggalan coy. Safety-nya kemana? Safety juga penting di gunung. semua ndaki gunung itu ya pasti yo perlengkapan safety ku mesti Lah, lengkap, Run. Belum Masih tentu, pemula. belum tentu. Masih pemula. Gua pertama ndaki gua nggak safety. Gua bodo amat. Ya berarti kan pendaki bodoh ngerti ya? Iya, saat itu gua pendaki bodoh. Nah, emang Gua nggak bodoh. tahu tentang mendaki itu apa. Pokoknya gue ikut Soalnya aja. ndaki itu nggak sembarangan, Run. Karena gua belum mempelajari saat itu. Ngapain kamu ndaki ya? Karena aku diajak oleh orang. Ya kamu kenapa? Gua kok ingin gelem, kon kok gelem. gua ingin melihat keindahan Allah seperti apa sih gunung, apa sih enaknya di gunung, Lapo, seperti apa sih suasananya. Delok toko YouTube ae iso. YouTube. Hmm. Cuma ngelihat toh, tapi nggak merasakan palsu, kalkulasi. Lu tahu itu fake namanya, Tak no kandani. real. Saiki lapo kamu gak gelem ndaki ambek aku? Wis. Ya, gua ayo, malas aja intine malu. aku. Lapo? Gua malah sama lu. Lapo? Lu kalau ndaki tuh terlalu ini loh. Sepengalaman gua ndaki sama lu, Heeh. lu terlalu egois lu kalau ndaki, makanya gua malas. Sudahlah. Jujur lah. Memang lu nggak ngerasa kalau lu egoisan ndaki, tapi teman-teman lu, gua termasuk, gua ngerasa lu egois banget. Makanya gua malas ndaki sama lu. Intine kon alasanmu iki awakmu ancene ndaki gak kuat. Ro ae, kan ndaki gak kuat iki taek iki opo iki wis gak ngurus kon aku. Taek intine gak kuat kon.